Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 60 Terus Tambah Romantis. Rere langsung mual mencium bau nasi yang masih panas. Aroma wangi dari nasi yang baru matang begitu membuat Rere merasa enek dan mual. Rere langsung berlari ke kamar mandi. Selama perjalanan pulang dari kampung Reza, Rere hanya bersandar di kursi dan tiduran. Pusing kepalanya makin melanda, badannya juga menggigil, suhu tubuhnya panas, Rere demam. Devon mengemudi dengan kecepatan sedang, meskipun dia panik dengan kondisi Rere namun dia memilih untuk nyari aman. Perjalanan malam yang gelap serta rasa kantuk dan capek akan sangat mempengaruhi kefokusan. Sekitar jam 2 pagi Devon tiba di rumahnya. Seperti biasanya Devon akan menggendong Rere ke kamar. Dingin, bisik Rere selama dalam gendongan Devon. Sabar sayang, bentar lagi masuk rumah, Devon menenangkan. Dibaringkannya tubuh Rere dan langsung diselimuti. Kamu sini aja jangan pergi, peluk aku, rintih Rere. Aku mau ke kamar mandi dulu bentar aja. Nggak mau, sini aja peluk, aku dingin. Rere terus menarik-narik tangan Devon. Akhirnya Devon mengalah dan ikut berbaring di samping Rere. Badanmu panas sayang, kamu demam. Biarlah, aku tak mau apapun, aku cuman mau kamu peluk. Iya, aku peluk, tenanglah, istirahat ya, kamu pasti kecapean. Rere meringkuk, menelusupkan kepalanya di dada bidang milik Devon. Devon pun mulai terlelap rasa lelah dan kantuknya tak mampu lagi ditahan. Waktunya mengistirahatkan diri sejenak. Tiba-tiba perut Rere seperti dikocok-kocok, mual dan enek. Dia langsung bangun, menyingkirkan begitu saja tubuh Devon yang memeluknya. Uweyek, Rere kembali menumpahkan semua isi perutnya, namun yang keluar hanyalah air liurnya saja. Kepalanya kembali berdenyut hebat. Rere terhuyung, meraba dinding kamar mandi, berusaha mencari pegangan untuk menumpu tubuhnya yang lemas. Devon dengan sigap langsung menangkap tubuh Rere dan memapahnya kembali ke kamar. Istirahatlah sayang, besok pagi kita ke dokter, bujuk Devon lembut. Aku juga mau istirahat, tapi aku terus mual, keluh Rere manja. Aku olesin minyak angin lagi ya. Aroma minyak angin yang begitu menusuk hidung Rere membuatnya kembali ingin muntah. Udah, aku mau muntah lagi, ini bau minyak anginnya nggak enak, protes Rere. Biar legaan sayang. Nggak kak, baunya bikin aku tambah mau muntah. Uweyek. Devon memijit-mijit tengkuk Rere. Dia mulai bingung dengan sakit yang dirasa Rere malam ini. Sebuah penyakit yang tidak biasa menurutnya. Badan Rere mulai tak bertenaga, kantuk di pelupuk mata menyerang tanpa ampun. Rere akhirnya berdamai dengan rasa mual pada dirinya, dia tertidur pulas. Gantian Devon yang susah tidur, beberapa kali dia mencoba memaksa matanya terpejam masih saja tak mau.
Pikirannya tengah terbayang makan buah pir yang ada di kulkas. Entah kenapa Devon ngiler pakai banget mau makan buah pir malam-malam begini. Bahkan sampai air liurnya menetes tiap membayangkan daging segar buah itu. Setelah melihat Rere benar-benar tertidur pulas, Devon turun ke dapur, mengobrak-abrik kulkas. Untungnya dia menemukan 2 buah pir di tengah buah segar lainnya. Dia hanya mau makan buah itu, tanpa menggubris yang lain. Gigitan demi gigitan dinikmatinya, rasanya lebih enak dari biasanya. Buah ini terasa lebih manis dan lebih segar. Mungkin karena makannya tengah malam, pikir Devon. Bimur yang melihat tuannya merasa aneh. Malam-malam kok makan buah tuan? Tanya Bimur. Iya Bi, tiba-tiba pengen makan buah pir. Enak segar, sahut Devon sambil mengunyah potongan buah di mulutnya. Bibi kok belum tidur? Udah tuan, tadi Bibi dengar ada suara gaduh di dapur, takut ada tikus masuk makanya Bibi cek, ternyata tuan. I'm sorry Bi, jadi ganggu Bibi istirahat. Apa tuan mau makan yang lain? Biar Bibi masakin. Bibi nggak masak untuk tuan dan non Rere. Soalnya non Rere udah bilang kalau tuan pulang larut malam dan sudah makan. Tak usah Bik, aku tak lapar. Aku hanya mau makan buah. Bibi istirahatlah. Baik tuan. Bimur kembali ke kamarnya, sambil melirik tingkah Devon yang begitu khusyuk menikmati tiap gigitan daging pir di mulutnya. Iya mbak, tanya Bining begitu Bimur nyampai kamar. Tuan, malam-malam kok makan buah, kayaknya kok enak men, sueger. Sahut Bimur yang masih heran melihat tingkah Devon. Koyoke bener feeling kule tuan kingidam, Bining berspekulasi. Mosok ta, tapi bisa jadi. Soal akhir-akhir iki non Rere juga pucet wajahe, Bimur membenarkan. Mugo ayo mbak, seneng aku, ben omah segede iki jadi rame, Bining bersemangat. Seng jelas ben tuan karo non Rere akur, terus tambah romantis ngono lo, timpal Bimur. Wes ayo turu ning iki bentar lagi subuh loh, telat nanti kita. Iyo mbak. Rere masih panas, kepalanya malah semakin pusing, serta sedari subuh tadi entah berapa kali doi muntah-muntah. Bahkan sekarang sekedar menelan roti untuk mengganjal perut saja tak mampu, begitu makanan masuk mulut perut langsung seperti dikoyak. Wajah Rere makin pucat. Non Rere sakit, tanya Bining sembari menyuguhkan segelas susu hangat untuk meredakan mual Rere. Demam kayaknya Bi, tapi entah juga apa, soalnya aku belum pernah sakit seaneh ini. Biasanya meskipun sakit masih makan banyak, ini baru bau makanan aja udah mual, keluh Rere pada Bining. Coba dibawa ke dokter aja non, siapa tahu positif, saran Bining. Positif, positif apa maksud Bibi? Tanya Rere cepat. Apa maksud Bibi positif Corana? Wah Bik, jangan nakut-nakutin gitu dong. Kalau aku positif kena virus itu kita satu rumah bakal kena semua. Rere panik dan sedikit protes.
Bukan gitu non maksud Bibi. Kemarin aku tuh abis ketemu banyak orang di acara nikahannya Candi. Bibi jangan bikin parno dong. Aku mau periksa ke dokter kok abis ini. Rere masih salah paham. Bining mending diam. Nonanya sepertinya sedang sensian sekarang. Semakin membuat Bining yakin kalau Rere memang positif. Dibuatin saya rujak nanti ya, banyakin mangga yang masih mengkel, biar seger, pinta Devon pada Bining. Siapin di meja makan, aku akan makan setelah pulang mengantar Rere ke dokter. Sejak kapan mau ngerujak? Tanya Rere heran. Selama menikah baru kali ini ngeliat suaminya makan rujak, biasanya makan salad. Sejak sekarang, udah ngiler banget pengen makan, sahut Devon cuek. Tuh kan, memang benar-benar positif ini, gumam Bining lirih namun masih didengar Rere. Ayo kak ke dokter sekarang aja, Bining udah sudzon nih dari tadi ngatain positif, rumut Rere sambil menarik tangan Devon pergi. Bentar aku mau, belum selesai Devon bicara Rere sudah menariknya kuat keluar rumah. Devon hanya pasrah dan mengikuti istrinya masuk ke mobil. Jadi mau periksa demam apa gimana? Tanya Devon. Apa aja yang penting gak disangka positif kena virus kan, nyebelin. Oke, ke dokter langsung aja. Nanti kalau beneran positif corona aku harus diisolasi mandiri dong, diasingkan. Kamu mau taruh aku di mana? Tanya Rere yang mulai cemas soal virus yang tengah booming saat ini. Aku harus dicolok-colok hidungnya, diambil darahnya, ya Tuhan, aku gak ngebayangin harus diasingkan dari orang-orang terdekat. Jangan ditaruh gudang ya kalau aku harus diasingkan. Kalau beneran kena virus kan harus sering-sering kena matahari. Berjemur, kamu tidur di ruang belakang aja. Deket gudang itu, tanya Rere tajam. Devon mengangguk. Di sana kan kamu lebih banyak dapat sinar matahari. Terus Bibi kalau mau ngasih kamu makan yang sehat dan bergizi juga deket. Kalau aku positif kamu juga udah pasti kena, kan dari semalam kamu sama aku, peluk-peluk cium aku lagi, jadi kita diisolasi bareng-bareng. Aku di kamarku aja, ada penghangat ruangan. Atap kamar juga bisa dibuka otomatis jadi bisa langsung kena matahari, ujar Devon. Ais curang, istri dibuang di belakang kamu di kamar, protes Rere. Ya kita kan harus dipisah, lagian itu kamarku ya akulah yang berhak menempati. Astaga sedihnya punya suami nyebelin kayak gini. Perdebatan mereka terhenti begitu mobil Devon masuk ke parkiran rumah sakit. Ingat jangan langsung bilang kalau positif virus, bilang aja demam biasa atau masuk angin, Devon memberi instruksi. Iya, lagian aku belum yakin kok kalau itu virus. Rere berjalan keluar mobil. Bisa jalan sendiri atau pakai kursi roda, tawar Devon. Jalan aja. Devon membantu Rere jalan, memapahnya pelan mengikuti langkah lemas kaki Rere. Setiap orang yang melihat keuuan mereka merasa iri,
Lelaki tampan yang gagah dan menggoda iman ini begitu telatennya menemani sang istri. Wajah manisnya terlihat begitu khawatir. Devon mendudukkan Rere di kursi tunggu, lalu mendaftarkan Rere pada resepsionis. Sambil menunggu giliran antrian panggilan, Devon memijit-mijit tengkuk Rere pelan. "Pusing banget?" tanya Devon. Rere mengangguk pelan. "Aku mau muntah." Devon sedikit bingung, sebab tenaga Rere makin lemah. Berjalan ke kamar mandi hanya akan membuatnya makin lemas, tapi kalau Rere muntah di sini. Devon segera meminta kantong plastik di resepsionis, lalu memberikannya pada Rere. Rere mulai memuntahkan isi perutnya kembali. Meskipun begitu kuat hentakan mual, namun yang keluar hanya air liur yang pahit. Mungkin sudah habis isi perutnya, karena sudah dikeluarkan sejak tadi pagi. Nyonya Rere Priscilia, nama Rere dipanggil untuk masuk ruang praktek dokter. "Ayo sayang," Devon memapah Rere lembut. "Aduh, istrinya sakit apa mas? Kok manja amat?" tanya seorang ibu-ibu di samping Devon. Devon hanya meringis. Tak mungkin dia bilang jika Rere positif virus, bisa gempar seluruh rumah sakit. "Apalagi ngidam," pucatnya sih kayak orang ngidam, lanjut yang lainnya. "Wah seneng ya, suami ganteng tapi perhatian. Aku mau dong jadi yang kedua juga boleh," sambung yang lain lagi. "Maaf ibu-ibu, saya bukan manja tapi emang kondisi badan cukup lemah," sungut Rere judes. "Udah sayang, gak usah ditanggepin," Devon menenangkan. Istrinya galak sensian, cibir si ibu di pojok kanan. Devon dan Rere tak menggubrisnya lagi, langsung berjalan menuju ruang periksa. "Selamat pagi dok," sapa Devon begitu masuk di ruang dokter. "Pagi pak, mari silahkan berbaring ya nyonya." Bu dokter mengambil alih memapah Rere dan membawanya ke ranjang tidur. "Sakit apa bu?" tanya dokter ramah. "Demam, mual, pusing," sahut Rere. "Saya periksa dulu ya." Selesai memeriksa kondisi Rere, Bu dokter tampak senyum-senyum sendiri, membuat Rere makin penasaran. Rere segera bangkit dari ranjang. Devon segera membantunya duduk. "Sudah berapa hari mengalami seperti ini?" tanya dokter. "Hampir semingguan terakhir dok," sahut Rere. "Kenapa baru sekarang dibawa ke dokter?" "Memang istri saya sakit apa dok?" potong Devon cepat. Dokter tersenyum. "Istri bapak tidak sakit, hanya butuh penanganan khusus, dek." Rere seakan tak mau membayangkan apa yang terjadi dengan dirinya. Haruskah dia tinggal di rumah sakit di ruangan tertutup seorang diri? Atau dia harus di rumah terasingkan? Ya Tuhan, frustasi amat ini hidup, pikirnya galau. "Penanganan khusus gimana dok? Apakah harus diisolasi?" Rere memberanikan diri untuk bertanya. Dia sedang berusaha siap mendengar jawaban dokter. "Kenapa harus diisolasi?" Dokter bingung lalu terkekeh lucu. "Kenapa sih dokter santuy amat sih? Gue udah tegang gini," gerutu batin Rere.
Memang sakit apa dok? Tanya Devon. Keknya si Devon mendadak ikutan abstrak kayak Rere dah. Dia sampai hanya fokus jika Rere terpapar virus. Mari sini duduk. Saya jelaskan, dokter mengajak Devon dan Rere duduk di hadapannya. Mereka segera duduk dengan gugup, rasa was-was membuncah di dada mereka. Bapak Devon William, istri Anda bukan sakit, tapi sebulan ini memang sudah positif. Astaga, ucapan dokter terpotong karena Rere langsung panik dan ketakutan. Tenang Nyonya, dokter kembali menjelaskan sambil tersenyum. Itu sudah resiko orang yang sudah menikah ya. Banyak orang di luaran sana yang sudah sangat mendambakan tapi belum bisa berkesempatan, lanjut dokter. Apakah resiko orang menikah harus kena virus dok? Bukankah virus itu penyebarannya lewat bersentuhan? Tapi suami istri emang bersentuhan sih? Rere bertanya, makin bingung dan ketakutan. Bu dokter mengerutkan jidatnya. Maksud Nyonya, tanya dokter. Saya positif corona, tanya Rere tajam. Suaranya nampak bergetar. Hahaha, dokter langsung tertawa lebar, namun masih menjaga wibawanya. Aduh, pasien yang satu ini benar-benar mood booster. Nyonya Devon, Anda bukan kena corona, ucap dokter. Yang seketika membuat Devon dan Rere melongo. Selamat ya, dokter menyalami tangan Devon, membuat bos jutek itu kayak orang dongo. Anda sebentar lagi menjadi ayah. Nyonya Devon sudah positif hamil. Usia kandungannya menginjak 2 bulan, lanjut dokter sambil tersenyum bahagia. Devon dan Rere makin kaget, menatap dokter tajam. Serius dok, tanya Devon memperjelas. Iya pak, makanya penyakitnya ini butuh penanganan khusus, perhatian khusus, jelas dokter. Jadi bukan corona ya Nyonya itu ngidam namanya. Rasanya Devon ingin melompat-lompat kegirangan, sesuatu yang begitu membahagiakan. Selama hidupnya baru kali ini dia begitu bahagia mendengar kabar baik. Bahkan memenangkan suatu proyek besar dengan keuntungan miliaran tak sebahagia ini. Rupanya kabar menjadi seorang ayah adalah kebahagiaan yang tiada tandingnya. Rere menitikkan air mata, antara harus percaya atau sedang terharu, tanpa sadar dia mengelus perutnya lembut. Seorang malaikat kecil tengah hidup di dalam sana, buah cinta. Kak, panggil Rere lirih. Devon langsung meraih tangan Rere dan mencium punggung jemarinya lembut. Thanks sayang, kamu telah memberiku Devon Junior. Sekali lagi selamat ya Pak Bu, dokter kembali menyalami mereka. Kini langsung disambut antusias oleh Devon. Thank you dokter, kerjasama yang baik, semoga ibu dan bayinya sehat selalu ya, dan jangan lupa tiap bulan harus diperiksa. Nanti saya buatkan resep obat untuk vitamin, penguat kandungan dan untuk menghilangkan rasa mual, ibu juga harus minum susu hamil, jelas dokter. Baik dok, terima kasih. Rere dan Devon keluar ruangan dokter dengan wajah yang amat bahagia. Mereka segera pulang ke rumah.
Begitu nyampai di parkiran rumah, Devon langsung menggendong Rere masuk ke rumah. Kenapa harus digendong, Kak? Aku nggak lagi ngantuk, protes Rere. Aku lagi bahagia sayang, ucap Devon lembut. Devon segera menggendong Rere masuk kamar. Sayang, panggil Devon lembut. Kamu tahu, berita yang paling membuatku bahagia di seumur hidupku adalah kabar jika aku mau menjadi seorang ayah, Papa Devon. Aku lega, ternyata bukan positif virus, jawab Rere. Ah, happy aku, bercocok tanam kita udah membuahkan hasil, si bibit udah mulai tumbuh. Berarti harus banyak-banyak dikasih pupuk yang bagus, seringai Devon. Ganti kekak, jelek banget deh bercocok tanam, protes Rere. Itu sudah bagus. Bentar aku buatin susu untuk ibu hamil dulu ya. Tadi aku sudah meminta Bining untuk membelinya. Ada banyak varian rasa biar kamu nggak bosan. Rere mengangguk pelan, rasa mual kembali menyerangnya. Devon memanggil Bining. Tolong buatkan susu yang rasa coklat ya. Kalau malam yang mocha, pagi yang vanila. Pokoknya selang-seling, titah Devon. Siap tuan, jadi non Rere beneran positif. Bining nampak bahagia mendengar kabar bahagia ini. Bukan positif corana ya Bi, jawab Devon. Maksud Bibi juga bukan tuan, maksud Bibi ya positif ngidam, jelas Bining. Devon hanya meringis sambil geleng-geleng. Rere memang konyol, sejauh itu pemikirannya sampai harus mikir positif corana bikin parno aja. Selamat ya Tuan, Bining memberi ucapan selamat. Iya Bi, makasih. Beneran positif. Bersambung.